Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Olivia Mamahda dari kelas 11 EP 1 SMA Negeri 70 Jakarta. Hari ini saya akan berperan sebagai Menteri Keuangan dan membahas nasib APBN 2020 di tengah pandemi COVID-19. Virus corona telah menjadi fenomena dunia menimbulkan kekhawatiran di banyak orang. Dengan jumlah korban terinfeksi yang terus meningkat, tak hanya di negara lain, di Indonesia pun kasus ini terus mengalami peningkatan. Dengan melihat kondisi yang ada, kita seharusnya sadar bahwa penyebaran COVID-19 ini telah menjadi musuh bersama kita saat ini. Oleh karena itu dibutuhkannya solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan pandemi. Dimulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit, dan pemerintah. Tak boleh egois atau individualis. Semua harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan bersama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing, sesuai anjuran yang telah dikeluarkan oleh WHO. Yang menyerang kesehatan manusia, tanpa ampun pandemi COVID-19 dan gejolak perekonomian global menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus dalam sekali pukul. Telaknya lagi, kedua pukulan itu mendarat di kuartal pertama, di mana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 baru saja dilaksanakan. Tak mudah bagi APBN sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk menghadapi unsur ketidakpastian yang mungkin masih akan terus berlanjut dalam 3 kuartal ke depan. Januari lalu ketika baru beberapa pekan saja dilaksanakan, sejumlah indikator APBN 2020 telah menjadi perdebatan. Nilai tukar rupiah menguat drastis hingga ke level Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Cukup jauh dari asumsi makro APBN di level Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Namun tak lama berselang, angin mulai berubah arah. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Bak komedi putar. Nilai rupiah melemah tajam hingga menembus batas psikologis di level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Saat ini kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sedang genting-gentingnya, kita tetap harus memprioritaskan pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kepentingan kesehatan manusia hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar dan berlarut-larut nantinya. Menyelamatkan nyawa manusia adalah juga menyelamatkan sektor-sektor ekonomi. Karena itu kita mengeluarkan langkah-langkah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalokasikan dana. Dimulai dari mengalokasikan anggaran pariwisata ke anggaran kesehatan. Karena instrumen kesehatan yang kita miliki perlu ditingkatkan, seperti pembangunan rumah sakit darurat, penambahan alat kesehatan yang sangat diperlukan bagi tenaga medis, dan menyebarkannya atau mendistribusikannya ke daerah yang sedang mengalami zona merah. Yang kedua adalah mengalokasikan dana pembangunan ke dana riset dan penelitian agar Indonesia dapat membuat vaksin sendiri tanpa bergantung dengan negara lain. Karena sebenarnya Indonesia penuh dengan orang-orang pintar, hanya saja kurang perhatian dari pemerintah. Yang ketiga adalah memotong anggaran pertahanan dan menyalurkannya untuk membantu para UKM. Para UKM yang mendapat bantuan dana akan kami jadikan sebagai mitra fondasi penyelesaian COVID-19. Seperti UKM yang bekerja di bidang pakaian dan lainnya, akan kami urahkan untuk mensuplai APD seperti hazmat, sarung tangan, masker, dan alat perlindungan lainnya. Untuk UKM yang belum bisa memproduksi APD, akan kami arahkan untuk mensuplai kain masker yang dimana desainnya bebas sesuai keinginan UKM yang ada, agar lebih bervariasi dan stylish. Serta untuk UKM yang bekerja di bidang pangan, akan kami arahkan untuk mensuplai kebutuhan pangan sehari-hari para tenaga medis, serta menyediakan vitamin agar para tenaga medis tetap fit. Kedua yang harus kita lakukan adalah menambah jumlah tenaga medis, seperti memanggil kembali para pensiunan dokter dan perawat untuk membantu tenaga medis yang sedang berjuang di rumah sakit, dan membuka lowongan sukarela atau volunteer yang ditujukan ke organisasi-organisasi yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, seperti PMR dan pencinta alam. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah membantu masyarakat, seperti menyetok ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Memberikan bantuan ekonomi berupa sembako, keringanan tagihan listrik, rekonstruksi kredit, relaksasi pajak, serta memberikan video pendidikan tentang bahaya corona dan bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri.
Tapi semua kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa peran dari masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita harus mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti social distancing, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan tidak berkerumun jika berada di luar ruangan. Saya percaya dan yakin, jika kita mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, pandemik ini akan segera berakhir dan ekonomi akan kembali pulih. Mengapa? Karena ekspor-ekspor akan kembali berjalan dan pariwisata akan kembali dibuka, yang dimana itu akan menambah devisa negara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini.